Aku tahu siapa dia. Nama dia adalah Aira. Dia adalah orang yang sudah dengan sangat keji membunuh ibunda kami. Demi membantu wanita jahat itu. Ucap Raka. Membunuh ibundamu. Lalu apa kamu yakin namanya Aira dan bukan Mira? Tanya Delon. Iya, aku yakin. Jawab Raka dengan penuh keyakinan. Lalu siapa wanita jahat yang kamu maksud itu, Raka? Tanya Delon kembali. Dia adalah ibu tiri kami. Dan dia yang menyuruh Aira untuk menghabisi ibunda kami dan dia pun memerintahkan orang untuk membunuh kami. Karena hanya dengan begitulah tidak akan ada lagi yang menghalangi jalannya untuk. Raka menghentikan ucapannya. Dan langsung bangkit dari duduknya dan langsung menundukkan kepalanya. Untuk apa? Kenapa kamu tidak melanjutkan ucapanmu? Ucap Delon. Intinya mereka adalah orang jahat yang akan melakukan berbagai hal untuk mencelakakan orang-orang yang menghalangi jalan mereka. Ucap Raka. Maaf, hanya itu yang dapat aku ucapkan. Untuk yang lainnya aku belum bisa mengatakannya sekarang. Sambung Raka. Baiklah, tidak masalah. Mungkin itu belum saatnya untuk kamu ceritakan. Ya sudah, sebaiknya kamu temui Farhan dan Mama Azahramu di kamar. Karena Mama Azahra pasti sudah membawa Farhan ke sana dan untuk masalah ini kamu tidak perlu pikirkan, nanti biar jadi urusan Papa dan Om Alex. Ucap Delon yang memegang pundak Raka. Terima kasih banyak, Pah. Ucap Raka dengan sedikit ragu. Delon pun hanya mengangguk dan tersenyum pada Raka. Raka pun keluar dari ruang kerja Delon sedangkan Delon pergi kembali ke ruang keluarga untuk menemui Alex dan Black kembali. Saat Delon sudah duduk di ruang keluarga bersama dengan Alex dan Black kembali, Delon pun mulai menceritakan semua yang dikatakan oleh Raka padanya tadi. Aku benar-benar tidak mengerti dengan semua ini. Kalau di memang benar-benar Aira dan bukan Mira, bisa kemungkinan dia adalah saudara kembar dari Mira. Tapi kalau itu memang Mira, kenapa dia masih hidup? Sedangkan sudah jelas-jelas dia mati saat terjatuh dari gedung itu. Ucap Alex. Iya, aku juga sama sekali tidak mengerti. Tapi walau bagaimanapun kita harus segera mencari tahu kebenarannya. Karena kalau tidak aku takut kalau nantinya dia akan mencelakakan Tasya kembali. Dan bahkan dia akan mencelakakan Arya dan juga Axel demi memenuhi egonya itu. Ucap Delon. Black, katakan pada Arya apa saja yang baru saja kita bicarakan. Dan pastikan keamanan di rumah Arya. Mengerti? Sambung Delon. Mengerti, Tuan. Ucap Black. Setelah itu Black langsung kembali ke kediaman Arya. Untuk menyampaikan semua informasi yang dia dapatkan dari Delon. Karena ini akan sangat membahayakan untuk keluarga Arya dan juga Azahra kalau sampai tidak berhati-hati. Black menempuh perjalanan sekitar 45 menit untuk sampai di kediaman Arya. Saat Black sampai, hari pun mulai gelap dan Arya pun masih berada di dalam kamarnya bersama dengan istri dan anaknya. Sehingga Black tidak bisa langsung mengatakan informasi dan pesan dari Delon saat ini juga. Dan dengan terpaksa Black harus menyampaikannya setelah makan malam nanti. Sampai saat waktunya untuk makan malam, Arya dan Tasya pun turun dari kamar mereka yang berada di lantai atas bersama dengan Axel yang ada di gendongan Arya. Dan Black pun langsung menghampiri Arya. Tuan, setelah makan malam nanti bisa saya berbicara dengan Tuan. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan pada Tuan. Ucap Black. Baiklah, nanti setelah makan malam datanglah ke ruang kerja saya. Jawab Arya dan Black pun hanya mengangguk. Setelah itu Black pun langsung pergi. Arya pun menikmati makan malamnya bersama dengan Tasya dan juga Axel yang dibaringkan di samping Tasya. Nanti aku ada urusan sebentar dengan Black. Jadi kamu bisa langsung masuk ke dalam kamar saja, ucap Arya. Iya, jawab Tasya. Setelah makan malam Tasya pun langsung menuju kamar sedangkan Arya menuju ruang kerjanya bersama dengan Black untuk membicarakan masalah tentang wanita yang ada di dalam foto. Wanita yang menjadi ibu angkat dari Cecilia. Nyonya Azahra, Tuan Delon dan bahkan Tuan Alex mengatakan nama perempuan ini adalah Mira. Namun Raka bilang kalau namanya adalah Aira, orang yang sudah membunuh ibundanya dan Farhan. Ucap Black. Kenapa dia membunuh ibunda Raka dan Farhan? Tanya Arya. Untuk membantu ibu tiri dari Raka dan Farhan. Tapi kami juga belum tahu begitu jelas, Tuan. Karena Raka sendiri hanya mengatakan itu saja. Sedangkan jika dia Mira lebih tidak mungkin karena Tuan Alex mengatakan kalau Mira sudah meninggal dulu. Jawab Black. Dan Tuan Delon mengatakan kalau kita harus lebih hati-hati lagi, Tuan. Sambung Black. Baiklah. Kamu lakukan saja apa yang harus kamu lakukan, Black, aku percaya padamu.
Ucap Arya pada Black. Baik dan terima kasih sudah mempercayai saya Tuan. Ucap Black yang langsung pergi dari ruang kerja Arya. Black langsung melakukan pengetatan pengamanan dari setiap sudut rumah. Bahkan Black memasang beberapa kamera tersembunyi di setiap sudut rumah tanpa diketahui oleh siapapun. Semenjak saat itu tidak ada satu masalah yang datang entah pada keluarga Azahra atau keluarga kecil Arya. Namun walau begitu tidak membuat semuanya menjadi lengah, mereka terus berhati-hati jika kalau-kalau terjadi sesuatu. Sehingga tidak terasa 3 bulan sudah semenjak kejadian itu. Arya dan Tasya menikmati setiap detik hidup mereka dengan penuh kebahagiaan bersama dengan buah hati mereka Axel. Seperti siang ini Arya dan Tasya tengah berada di salah satu pusat perbelanjaan bersama dengan Axel untuk membeli segala kebutuhan mereka terutama untuk Axel yang semakin tumbuh besar. Kamu mau belanja apa saja sayang? Tanya Arya yang tengah mendorong kereta bayi Axel. Aku ingin membeli baju Axel dan yang lainnya. Ucap Tasya. Hanya untuk Axel. Tanya Arya. Iya. Memangnya untuk siapa lagi? Bajuku masih banyak yang bagus dan bahkan belum terpakai atau kamu mau sayang? Jawab Tasya. Tidak. Tapi apa kamu yakin hanya untuk Axel? Ucap Arya. Iya. Aku yakin. Ucap Tasya. Mereka pun melanjutkan langkah mereka. Di setiap langkah mereka tidak lepas dari pandangan para pengunjung yang lainnya dan banyak yang menyukai dan juga iri pada Arya dan Tasya yang terlihat begitu serasi terlebih lagi saat melihat Axel yang begitu lucu dan menggemaskan terlebih lagi wajah Axel yang begitu tampan seperti Arya. Wah lihat bayinya tampan sekali ya. Ucap seorang wanita yang tengah hamil yang ada di hadapan Arya dan juga Tasya. Terima kasih. Dia memang sangat tampan seperti papahnya. Ucap Tasya yang terus tersenyum. Iya benar. Kalau begitu kamu harus hati-hati saat membawa kedua pria tampanmu ini. Jangan sampai ada yang mencurinya. Saut wanita itu. Iya benar. Jawab Tasya. Siapa nama pria kecilmu yang begitu tampan ini? Tanya wanita itu yang terus tersenyum ke arah Axel. Namanya Axel. Jawab Tasya. Axel. Nama yang sangat bagus dan sangat cocok dengan anakmu yang sangat tampan ini. Ucap wanita hamil itu. Semoga saja nanti jika anakku laki-laki bisa setampan Axel. Atau kalau perempuan semoga saja berjodoh dengan Axel. Sambung wanita itu. Semoga saja. Ucap Tasya. Aku pergi dulu ya suamiku sudah menungguku. Pamit wanita itu. Hati-hati. Ucap Tasya. Sedangkan Arya hanya tersenyum melihat interaksi Tasya dengan wanita itu. Setelah wanita itu pergi Arya dan Tasya melanjutkan perjalanan mereka. Mereka masuk ke salah satu toko perlengkapan bayi. Tasya pun langsung mengobrak-abrik toko itu. Tasya langsung memasukkan semua barang yang menurutnya sangat bagus dan cocok untuk Axel. Arya hanya duduk menunggu sambil melihat istrinya yang tenang asik memilih perlengkapan untuk Axel. Axel lihat mamahmu itu sayang. Kalau sudah belanja apalagi untukmu. Mamahmu itu bisa memindahkan semua isi toko ini ke rumah kita. Untung saja papa masih punya cukup uang untuk membayarnya. Kalau tidak habis sudah dan mungkin papa bisa berakhir di penjara. Ucap Arya pada Axel yang tengah memainkan jari jemarinya. Arya, panggil seorang wanita yang tengah melangkah menghampiri Arya. Wanita itu tersenyum saat Arya menengok ke arahnya. Sedangkan apa kamu di sini? Tanya wanita itu pada Arya namun tidak mendapat tanggapan dari Arya. Hei apa ini keponakanku? Wah tampan sekali. Dia sangat mirip sepertimu ya Arya. Kalau saja Tasya masih hidup pasti Tasya sangat senang mempunyai anak seperti dia. Sambung wanita itu yang tak lain adalah Jessica. Sedangkan kini Tasya tengah melihat Jessica yang tengah mencoba untuk mengajak Arya bicara. Tasya terlihat sangat kesal walaupun Arya tidak merespon setiap ucapan dari Jessica. Hingga Tasya pun mempunyai ide. Tasya pergi ke kamar mandi untuk merapikan penampilannya dan memakai topeng yang dia bawa kemana-mana. Sekarang saatnya beraksi putri, ucap Tasya yang melihat pantulan dirinya di cermin.